Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Aprian Sulistiawati. Di sini akan melakukan tindakan praktikum RW dan Breathing Management. Sebelumnya kita sudah melakukan tindakan airway management, di mana untuk suara napas yang snoring kita bisa memberikan bantuan dengan cara yang manual, yaitu jauh keras kalau ada trauma, kemudian head-till chin lip jika tidak ada trauma di area cervical. Kemudian jika menggunakan alat kita bisa menggunakan OPA, NPA atau LMA. Kemudian untuk suara napas yang gargling, berarti ada cairan, itu kita bisa menggunakan suction atau lock roll jika suction belum tersedia. Kemudian untuk yang stridor, kita bisa memberikan tindakan definitive airway. Dan perlu kita ingat teman-teman, apabila pasien itu mengalami cedera atau trauma di area cervical dan tulang belakang, kita perlu memberikan neck collar pada pasien. Kemudian kita lanjut pada airway manajemennya. Selanjutnya sekarang kita ke area breathing management. Untuk breathing management di sini kita perlu juga melakukan look, listen, dan feel. Kita lihat bagaimana pergerakan dada, apakah simetris antara kedua paru pasien atau kedua area dada pasien. Kemudian kita listen juga ya, auskultasi. Kita dengarkan bagaimana suara napas pasien. Jadi di sini kita menggunakan stetoskop. Kemudian kita lakukan perkusi dan palpasi, apakah nyeri atau ada krepitasi pada area dada pasien. Setelah itu, kita juga melakukan pengukuran saturasi oksigen pasien. Dan perlu diingat, untuk saturasi oksigen yang normal adalah 95–100%. Jadi kalau misalnya kurang dari 95%, artinya pasien itu perlu diberikan terapi oksigen. Selain mengecek saturasi oksigen, kita juga harus mengecek frekuensi pernapasan pasien. Untuk dewasa, normalnya adalah 12–20 kali per menit. Kemudian untuk anak-anak, 15–30 kali per menit. Kemudian untuk bayi, 25–50 kali per menit. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan kondisi pernapasan pasien, kita lakukan terapi oksigenasi ya. Untuk terapi oksigen yang kita berikan, kita sesuaikan dengan saturasi oksigen pasien. Untuk terapi oksigen kita berikan pada pasien dengan saturasi kurang dari 95%. Nah, di sini ada beberapa terapi oksigen yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada nasal kanul. Nasal kanul ini kita berikan pada pasien yang dengan saturasi oksigennya 95–100%, di mana saat pemberian untuk volume oksigennya adalah 1–6 liter per menit. Untuk alat yang selanjutnya adalah simple mask. Nah, jadi simple mask bentuknya seperti ini ya. Kita berikan pada pasien yang dengan saturasi oksigen 90 sampai kurang dari 95%. Di mana volume oksigen yang bisa kita berikan dengan menggunakan simple mask ini adalah 6–8 liter per menit. Selanjutnya, pada pasien dengan saturasi oksigen 85 sampai kurang dari 90%, kita bisa memberikan rebreathing mask atau dengan non-rebreathing mask. Bedanya apa? Nah, jadi bentukannya itu masih mirip ya. Jadi untuk rebreathing mask itu ya sama dengan rebreathing mask, sama-sama ada reservoir atau kantong udara ya. Cuma bedanya apa? Di sini untuk rebreathing mask tidak ada katupnya, sedangkan non-rebreathing mask ada katupnya. Nah, untuk rebreathing mask sendiri, volume oksigen yang bisa diberikan menggunakan ini adalah 8–12 liter per menit. Sedangkan untuk non-rebreathing mask itu adalah 12–15 liter per menit. Selanjutnya adalah BVM, back valve mask. Nah, ini kita berikan pada pasien dengan kondisi apnoe atau kondisi pernapasan yang tidak adekuat, atau bisa jadi RR-nya itu kurang dari 10 kali per menit. Nah, untuk back valve mask ini sendiri, alangkah baiknya kalau misalnya disambungkan dengan oksigen. Kalau misalnya disambungkan, maka jumlah atau persentase oksigen yang kita bisa berikan kepada pasien adalah 100%. Tapi kalau misalnya tidak disambungkan dengan oksigen, ya, jadi persentasenya adalah menjadi 21%. Selanjutnya kita akan memberikan oksigen dengan menggunakan BVM atau back valve mask. Dan alangkah baiknya kalau di sini ada dua penolong. Nah, satu untuk memegang area maskernya, kemudian satu lagi yang memompa udara ke pasien. Nah, tadi pemberiannya seperti ini. Jadi pertama kita sesuaikan dulu ukuran dari masker BVM ini. Baik. Untuk pemasangannya seperti ini. Jadi penolong ya yang satu
memegang area maskernya dengan teknik seperti ini ya, C, huruf C. Tangannya seperti ini posisinya, memastikan tidak ada oksigen yang keluar dari masker dari si pasien. Kemudian selanjutnya kalau misalnya sudah dipastikan tidak ada oksigen yang keluar, maka kita melakukan penekanan. Untuk frekuensi pemberiannya adalah 20 kali selama 2 menit dengan jeda 5 detik. Perhitungannya seperti ini: 1, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 2, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 3, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, dan seterusnya sampai 20 kali pemberian. Selanjutnya, setelah terapi oksigen kita berikan, kita cek kembali kaji pernapasan pasien ya. Kemudian kita cek juga frekuensi pernapasan dan saturasi oksigennya. Apabila teratasi, maka kita lakukan reevaluasi, yaitu RW dan breathingnya juga kita cek. Kemudian apabila tidak teratasi, kita cek IAPP atau kaji IAPP, inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Untuk inspeksi sendiri, kita lihat bagaimana pergerakan dada kanan dan kiri, apakah simetris atau tidak. Kemudian untuk auskultasi, kita lihat atau kita dengarkan antara paru kiri dan paru kanan, apakah suaranya sama atau tidak, yaitu vesikuler, ataukah ada gangguan atau suara napas tambahan. Kemudian ada perkusi, ya. Untuk yang normal adalah gerakan atau kita dengar suara sonor. Kalau misalnya hipersonor, berarti kemungkinan di sana ada tension pneumotoraks. Kemudian selanjutnya adalah palpasi. Jadi kita cek apakah ada krepitasi. Kalau ada krepitasi dan nyeri, kemungkinan adanya trauma di area torakal pasien. Setelah kita melakukan tindakan IAPP, kita menemukan penyebab dari gangguan pernapasan pada pasien. Apabila kita temukan tanda dan gejala dari tension pneumotoraks, maka kita berikan atau lakukan needle dekompresi pada ICS 4, 5, atau 5 mid axilla anterior. Apabila kita temukan open pneumotoraks, maka kita berikan kasa oksklusif atau tertutup 3 sisi kasa yang kedap udara. Kemudian jika kita temukan masif hematotoraks, kita bisa kolaborasi dengan dokter untuk tindakan chest tube atau WST. Dan jika kita temukan tanda dan gejala dari flail chest, kita bisa kolaborasi dengan dokter untuk pemberian analgesik. Untuk tindakan RW dan breathing management sudah selesai kita lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.